Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan join di siang hari ini untuk mengikuti acara webinar yang diadakan oleh kasir.id. Tema ini atau activity ini berjudul dengan ingin bisnis makin cuan tapi modal pas-pasan. Tapi sebelum masuk sana, izin aku memperkenalkan diri. Aku Munawir Toha, itu dari community kasir juga. Tapi kebetulan saya sedang di rumah dan Mas Timothy lagi di kantor ya Mas Timothy ya. Jadi jaraknya agak jauh saya sama Mas Timothy. Nah, selanjutnya ada Mas Timothy. Mas Timothy di sini sebagai Customer Success Leader di kasir.id gitu. Salam kenal Mas Timothy untuk ya, yang belum tahu Mas Timothy. Dan kemudian ada narasumber lainnya, itu ada Mas Ramdhani Alamsyah, Masya Allah. Ini beliau ini Lead of Key Account Management Coinworks. Jadi teman-teman yang belum tahu Coinworks nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Tapi kita coba berpaling dulu nih ke Mas Timothy. Ya Mas Don, ya Mas Don ya. Kita akan berpaling ke Mas Timothy dulu sebentar. Yes. Oke. Nah, Mas Timothy gimana nih Mas ngelihat fenomena usaha yang semakin semakin besar nih sekarang atau semakin naik di musim pandemi ini nih Mas Timothy. Gimana Mas Timothy? Ya, sebenarnya dari sendiri ya, dari yang di kasir ini kita senang banget gitu, karena tadinya kita berpikiran ya. Mas Timothy, maaf. Halo? Suaranya agak pelan Mas Timothy. Suara pelan ya, sorry. Ini udah jelas suaranya? Coba boleh dites lagi Mas Timothy? Tes. Yep, mungkin bisa dikerasin sedikit lagi. Oke. Ini udah jelas suaranya? Oke, udah lumayan kencang sih. Ya, lumayan jelas ya. Yep. Mas Ramdhani gimana? Dengar suaranya Mas Timothy? Jelas ya Mas ya? Oke. Oh, suara saya sih jelas kan ya? Yep. Jelas banget. Suaranya Mas jelas. Nah, gimana Mas Timothy? Boleh dilanjut? Ya, dari kita sendiri, khususnya dari kasir sendiri, kita ikut senang juga, maksudnya dari kondisi yang mungkin ya bagi para usahawan banyak yang struggling untuk untuk usaha mereka gitu, di tengah pandemi, kayak mereka harus melakukan berbagai cara untuk tetap survive, untuk tetap bisa berjualan. Mungkin ada yang ya kita turut prihatin juga sih, mungkin ada yang sempat tutup tokonya atau mereka akhirnya jadi sepi gara-gara pandemi. Cuma kita berusaha nih semaksimal mungkin gimana caranya. Mungkin dari Coinworks juga ada ikut andil juga, gimana caranya mereka juga bantu para usahawan ini biar tetap struggling, dan kita wajib sih apresiasi ke mereka gitu, karena mereka mau nggak mau ya mereka adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia gitu, sebagian besar. Oke. Semoga makin sukses terus ya untuk usahawan di Indonesia ya. Amin Mas Timothy. Nah, ini sangat berkaitan banget nih Mas Timothy. Tadi apa yang mungkin saya tanyakan ke Mas Timothy. Jadi secara tidak langsung kan ketika pandemi ini bukan menghajar ya, bahkan udah dihantam lagi gitu usahawan. Jadi mereka itu akan terus menekan operasional gitu ya, secara finansial atau secara biaya mereka akan terus menekan itu, tetapi daya belinya itu kadang atau bahkan sering gitu, bukan kadang doang, jarang omset yang masuk gitu. Nah, mungkin nanti Mas Timothy sama Mas Ramdhani mungkin bisa memberikan tips atau bahkan kiat-kiatnya, atau nanti bisa kayak strateginya seperti apa sih, apa yang harus dilakukan sebenarnya, apa yang salah dari basicnya teman-teman atau apapun itu. Nanti di sini kita sifatnya sharing, sekedar berbagi ilmu sama teman-teman yang hadir di
siang hari ini gitu. Nah, jadi topiknya kita tuh ingin bisnis makin cuan tapi modalnya pas-pasan nih Mas Timothy sama Mas Ramdhani. Nah, jadi sebelum masuk ke Mas Ramdhani mungkin nanti ada Mas Timothy dulu di awal nih. Kita ingin mendengarkan nih Mas Timothy akan menjelaskan apa sih gitu yang berkaitan dengan bisnis makin cuan nih tapi modal pas-pasan gitu. Apakah harus A, B, C, D gitu. Nah, nanti mungkin Mas Timothy bisa sharing ya Mas Timothy di sini ke teman-teman apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan gitu. Bahkan atau nanti Mas Timothy ada saran, gimana sih cara mengaturnya gitu atau gimana sih cara mengantisipasinya. Itu bisa banget Mas Timothy di sharing-sharing. Oke, nanti mungkin Mas Timothy mau share deck ya? Ya. Share Oke. presentasi ya Mas Timothy? Ya, siap. Oke, sebentar. Suara saya udah jelas belum nih, Mas Awir? Sudah jelas Mas Timothy, cuman agak kecil aja ya. Oh, agak kecil ya? Iya, tapi kedengeran sih Kedengeran seharusnya. ya? Mungkin coba agak digedein dikit lagi Mas Timothy. Udah full kayaknya. Udah full. Oh, sudah full ya? Hmm. Oke, coba boleh dites-tes Mas Timothy. Halo, tes. Yap. Oke. Jadi nanti Mas Timothy bisa memberikan satu presentasi atau pemaparan terkait bisnis cuan ini yang menghasilkan atau yang harusnya meminimalisir modal dengan pas-pasan gitu. Nah, nanti apa sih kaitannya dengan Mas Ramdhani gitu. Mas Ramdhani juga nanti akan menjelaskan di bidang apa sih gitu. Kenapa ada Mas Ramdhani di sini gitu. Kenapa ada Mas Timothy di sini. Jadi Mas Timothy nanti boleh jelaskan sedikit apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ketika memang mereka harus menekan biaya operasionalnya dan cuannya tuh maksimal Mas Timothy gitu. Silakan Mas Timothy, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mas Timothy. Oke, siap. Oke, selamat siang nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih nih yang udah hadir ya untuk workshop kali ini. Jadi kita mungkin ini sangat apa ya, bisa dibilang informasinya sangat dibutuhkan nih bagi para usahawan. Dan mungkin ya dari para usahawan yang udah hadir di sini ya mungkin ada materi-materi yang bisa bermanfaat buat Bapak Ibu yang udah hadir di sini. Dan mudah-mudahan yang sudah hadir di sini semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Timothy. Saya sebagai customer success di kasir. Jadi kita tugasnya itu adalah untuk membantu para usahawan yang mungkin belum bisa dibilang belum melek teknologi atau sudah pakai teknologi atau POS tapi mereka belum tahu cara penggunaannya ya. Bisa dibilang karena POS itu ya termasuk alat di mana mereka harus banyak penyesuaian, mungkin biasanya mereka harus pakai pencatatan manual atau di kertas atau di buku. Nah, ini mereka harus berusaha untuk melek teknologi dengan aplikasi. Nah, di sini Kasir coba memberikan langkah sederhana nih untuk para usahawan di Indonesia, khususnya yang punya sejuta harapan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang sudah ada di sini punya nih semacam visi dan misi untuk gimana nih caranya saya bisa sukses nih dengan cara yang instan gitu. Nah, itu nanti kita akan coba kasih pemaparan gimana langkah-langkah awalnya atau langkah-langkah sederhananya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kasir,
mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mengalami hal-hal seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di layar atau di handphonenya Bapak Ibu, di sini ini permasalahan ekonomi yang sering dihadapi oleh para usahawan. Ini sekedar intermezzo aja ya. Jadi banyak yang mau cek penjualan malah check up ke dokter. Terus niatnya berdagang malah jadi bergadang. Terus ada juga yang harus stok opnam malah akhirnya di opnam. Ini jangan sampai kejadian seperti itu. Terus intinya ya mereka dari usahawan-usahawan ini, mereka tuh nggak tahu kondisi toko mereka, atau mereka tuh kadang nggak bisa tidur gitu karena nggak tahu kondisi tokonya. Nah, kemudian ada juga nih permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para usahawan di Indonesia. Antara lain ya tadi yang sempat saya singgung bahwa catatan yang digunakan mereka itu, atau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang masih pakai manual nih, masih pakai kertas atau masih pakai buku gitu. Jadi ini bisa jadi kendala dalam pengembangan usahanya. Terus kemudian ya karena pencatatannya masih manual, otomatis ya rekapannya juga terbatas juga dan kurang memadai gitu. Kemudian ada juga nih yang udah mungkin udah pakai alat yang canggih, tapi ternyata udah beli mahal-mahal, ternyata ribet pakainya dan malah nggak bisa dioperasikan gitu. Itu yang mungkin jadi kendala. Kemudian satu lagi nih, kebanyakan para usahawan karena punya pencatatan yang terbatas, atau mungkin bisa dibilang toolsnya atau alatnya itu nggak memadai, ya mereka susah nih punya peluang untuk dapat akses pendanaan. Dan nanti akan dibahas oleh Mas Doni nih terkait akses pendanaan. Nah, kalau kita lihat di slide ini atau di monitor yang Bapak Ibu buka, nah di sini kita bisa lihat total gross domestic product yang udah diberikan oleh para UMKM atau kontribusinya itu sekitar 60%. Dan 97%-nya itu adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi betapa pentingnya nih UMKM di Indonesia, khususnya para usahawan yang mikro, terus yang udah makro juga, mereka tuh sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat usahawan di Indonesia itu, kita pasti udah tahu ya, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini mungkin mengalami hal yang serupa. Jadi biasanya para usahawan ini berusaha untuk survive atau berusaha untuk tetap berdagang karena ingin menyekolahkan anaknya lebih tinggi gitu. Jadi banyak para usahawan di Indonesia ini, ya mereka yang penting anaknya bisa sekolah, intinya itu. Dan juga ada juga yang usahanya udah puluhan tahun nih berada di lokasi tersebut gitu. Mungkin dari lokasi terjangkau, terus karena udah banyak langganan, jadi mereka lebih memilih di tempat di situ gitu. Nah, kemudian ada juga yang mungkin karena kasihan gitu, misalkan di lokasinya itu ternyata banyak karyawan atau mungkin banyak anak kosan gitu mungkin ya. Jadi udah nanti aja bayarnya pas gajian gitu. Itu mungkin ya bisa dibilang bisa jadi kendala juga di UMKM di Indonesia gitu. Cuma ya ini yang sering kita temuin di sekitar kita. Nah, terus makanya nih kasir kita coba untuk memberikan solusi nih kepada para usahawan, khususnya baru mulai usaha atau baru mulai menggunakan teknologi untuk usahanya. Ya kita ingin semua usahawan ini punya kesempatan ekonomi yang sama.
Jadi dengan teknologi mereka bisa punya peluang yang sama, terus mereka nggak ketinggalan dengan yang lain gitu. Jadi mereka tetap maju dan terus berkembang. Kemudian ya kita punya slogan juga, bisa dibilang ya usahawan yang cuan itu adalah canggih, untung, akuntabel, nasionalis. Nah, kita juga memberikan suggest nih kepada para usahawan atau Bapak Ibu yang mulai usaha atau mungkin yang sudah lama usaha, perlu nih kita tuh terus harus catat gitu. Catat dalam artian apapun transaksi yang dijalankan atau apapun yang transaksi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, ya kita harus tetap catat apapun itu, baik itu manual ataupun sudah pakai POS, itu kita harus tetap catat transaksinya. Dan kalau bisa untuk untuk pengembangan usahanya, ya kita harus menggunakan ya catatan yang tervalidasi gitu. Jadi biar kita bisa punya akses pendanaan, terus kita juga bisa terus kembangin yang dengan sesederhana mencatat. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu penasaran nih dengan kasir, Bapak Ibu bisa kunjungi website kita di kasir.id. Nanti Bapak Ibu bisa lihat semuanya tentang kasir apa aja, di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kemudian kenapa sih kita harus pakai kasir gitu. Nah, kasir ini sangat efisien, jauh lebih hemat karena fitur-fiturnya yang dasar itu udah lengkap dan dapat digunakan gratis. Dan kalau misalkan perlu fitur tambahan itu bisa, tapi sifatnya berbayar dan sangat terjangkau harganya. Kemudian kasir juga optimal dalam pelayanan. Jadi pokoknya untuk urusan transaksi serahin aja ke kasir. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk bolak-balik ke meja atau bolak-balik harus ke kasir, terus harus balik lagi ke meja gitu. Kemudian kasir itu juga praktis, jadi penjualannya bisa dicek secara real time dan dari mana aja dan kapan saja. Kemudian bisa memangkas waktu 70% lebih cepat. Gitu. Jadi kasir ini mudah-mudahan kalau misalkan Bapak Ibu sudah pakai itu bisa membantu usahanya biar lebih praktis lagi. Oke, nah selain itu, selain aplikasi atau fitur-fiturnya kasir seperti reporting, terus outlet management, staff management atau inventory, kasir juga sudah punya ekosistem dan bisa menyediakan kebutuhan di luar aplikasi juga. Kalau di salah satu diantaranya ya kita juga ada financing, jadi nanti akan dibahas tentang financing oleh Pak Doni, di mana dengan adanya pencatatan yang tervalidasi ada kesempatan nih buat para usahawan untuk mengajukan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga kita komunitas, jadi kita ada komunitas yang pengguna-pengguna kasir, di mana Bapak Ibu bisa join juga dan bisa saling sharing nih apa aja yang Bapak Ibu butuhkan dan apa aja informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu yang belum download kasir, nah Bapak Ibu bisa download nih aplikasi kasir. Caranya gimana? Nah, Bapak Ibu bisa langsung kalau misalkan punya Android, langsung aja buka di Play Store. Nanti di situ ada aplikasi kasir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung download di handphonenya. Kemudian transaksi kasir itu juga bisa offline juga, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Di kasir itu bisa transaksi online dan offline juga. Kemudian pembayaran digital juga udah bisa, monitoring usaha itu udah pasti bisa juga, baik itu penjualan, karyawan, dan outlet.
Dan untuk aplikasi kasir sendiri itu sudah digunakan oleh para usahawan, udah di-download oleh 900.000 usahawan di Indonesia gitu. Jadi dari 514 kota. Kemudian dari total 919 juta transaksi, ada sekitar 14 triliun yang transaksi yang sudah menggunakan aplikasi kasir gitu. Nah, kemudian di sini ada kategori usaha yang menggunakan kasir. Di antaranya yang paling tinggi ini adalah dari F&B. Jadi F&B ini kita mencakup dari kafe, resto itu udah pakai kasir 43%, dan kemudian yang kedua itu kita ada minimarket atau toko kelontong. Jadi Bapak Ibu di sini nggak perlu khawatir, pengguna kasir itu variatif, jadi banyak banget nih, dari mulai yang usahanya jasa, terus kemudian jual makanan, yang punya usaha seperti fashion juga pakai kasir. Nah, kemudian apa aja sih yang ada di aplikasi kasir? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini, ketika Bapak Ibu sudah download aplikasi kasir, nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan kasir versi gratis, di mana Bapak Ibu sudah bisa transaksi, sudah bisa kelola produk, kemudian kelola pegawai, dan kelola outlet. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa kirim struk digital nih, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya perangkatnya. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, ketika usahanya sedang terus-terusnya tumbuh nih, nah Bapak Ibu bisa upgrade nih ke Kasir Pro. Jadi di Kasir Pro ini adalah layanan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika Bapak Ibu sudah mulai berkembang nih usahanya. Jadi di Kasir Pro ini Bapak Ibu sudah bisa lihat laporan secara lengkap gitu, sangat detail, kemudian bisa bisa ngecek nih laporan gak hanya cuma sebulan, tapi bisa lebih dari sebulan. Kemudian ada juga misalkan Bapak Ibu belum punya website, mau punya website ya, di kita sudah ada website usaha nih di Kasir Pro. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk para usahawan. Kemudian kita juga ada fitur-fitur tambahan. Jadi di Kasir itu nggak hanya layanan Kasir Pro, jadi kita bisa beli nih fitur-fitur secara terpisah. Dan fiturnya itu cukup sekali bayar, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan selamanya. Jadi misalkan Bapak Ibu usahanya minimarket atau toko kelontong, nah Bapak Ibu bisa beli fitur harga grosir. Kemudian kalau misalkan usahanya F&B atau kafe, itu Bapak Ibu bisa beli opsi tambahan gitu. Dan untuk range harganya juga cukup terjangkau, dari mulai 20.000 sampai 30.000 per fitur. Itu sudah bisa digunakan selamanya. Nah, kemudian di kasir juga kita menyediakan perangkat kasir, di mana perangkat kasir ini kita jual. Jadi Bapak Ibu yang misalkan mau langsung nih mau pakai alat kasir, nah di kasir kita sudah jual perangkat seperti tablet, terus kemudian ada yang printernya aja, itu Bapak Ibu bisa langsung pesan melalui tim kami yang sudah yang sekarang hadir di workshop kali ini. Dan di sini kita sifatnya ya nggak memaksakan gitu, harus kalau mau pakai kasir, misalkan nih ada yang mau pakai kasir, kalau pakai kasir itu harus beli perangkat nggak sih? Nah, kalau di kasir itu nggak harus beli perangkat, jadi cukup punya Android aja atau punya handphone Android, itu udah bisa download aplikasi kasir. Cuma kalau misalkan butuh kayak cetak struk atau mungkin mau kelihatan lebih keren aja gitu, maksudnya di outletnya, ya bisa tambah dengan alat yang dijual oleh kasir. Dan di pembelian untuk
alat-alat kasir ini ya kita ngasih bonus juga gitu. Banyak bonus-bonusnya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, terus mungkin ada yang nanya nih, kalau misalkan di kasir itu kalau beli alat harus cash nggak sih, atau mungkin bisa nyicil nggak ya? Nah, tenang aja untuk Bapak Ibu yang mungkin masih mulai usaha atau mungkin masih berkembang usahanya, kita sudah bekerja sama dengan Coinworks. Jadi di sini ada tim Coinworks juga, Pak Doni. Jadi di Coinworks ini Bapak Ibu bisa punya kesempatan nih untuk mengajukan cicilan perangkat kasir yang sudah kita jual gitu. Jadi nanti akan dibahas lebih lengkap lagi oleh Pak Doni terkait Coinworks. Nah, ini beberapa testimoni nih dari pengguna kasir. Jadi mungkin Bapak Ibu sering lihat ya di media-media yang sudah ada. Contohnya ini ada Mas Prabu Revolusi, dia pemilik Prabu Steak Coffee, dia sudah pakai kasir juga. Kemudian ada juga influencer dengan si Maria, dia juga udah pakai kasir. Katanya tuh kasir tuh user friendly dan simple gitu. Jadi nggak perlu training berjam-jam. Jadi cukup gampang gitu untuk pakai kasir. Gitu. Terus ada juga nih, mungkin Bapak Ibu sering lihat ada Kasaskia Meka, dia pemilik mekanisme. Nah, di sini dia juga udah pakai kasir dan lumayan lama untuk pakai kasir. Nah, harapan kita nih untuk para usahawan yang mungkin masih mulai usaha atau masih dalam tahap pengembangan gitu, kita berharapnya bisa menjadi ekosistem dari ekosistemnya kasir gitu. Jadi apa namanya, banyak nih kalau misalkan kita lihat para UMKM di Indonesia khususnya, itu banyak yang mungkin coba struggling sendiri gitu dengan alat seadanya atau mungkin dengan modal seadanya. Tapi dengan menjadi ekosistem kasir, mungkin dari para usahawan mungkin bisa saling sharing ke kasir, atau mungkin bisa saling sharing dengan sesama sama pengusaha. Dan juga kita juga seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga, bahwa kita juga punya ekosistem juga dalam hal financing. Kalau misalkan butuh modal atau butuh pinjaman modal, kita juga ada kerjasama juga dengan financing atau khususnya Coinworks sekarang ini. Terus dan pakai kasir pun juga nggak mahal gitu, maksudnya cukup punya Android pun, mungkin kan Bapak Ibu juga pasti udah pakai perangkat Android, jadi bisa langsung download tuh aplikasi kasir gitu. Dan nggak wajib juga untuk langsung upgrade nih ke Kasir Pro, cukup pakai yang free itu udah bisa jualan gitu. Jadi harapan kita nih dengan menjadi ekosistem dari kasir ya, para usahawan bisa tetap menjadi tulang punggung yang kuat bagi ekonomi Indonesia. Itu sih harapan kita. Nah, kalau di sini kita lihat ini banyak contoh-contoh ya dari kunjungannya kita dari tim kasir itu yang sudah pakai aplikasi kasir, dan mungkin yang mereka butuh untuk tahu nih lebih dalam tentang cara penggunaan kasir yang efektif seperti apa. Oke, demikian materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa menyerap ilmu-ilmu positif yang mungkin bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari gitu, khususnya untuk usaha. Kemudian ya Bapak Ibu yang di sini bisa coba dulu nih. Kalau misalkan penasaran dengan kasir, bisa coba dulu. Tinggal cek aja di Play Store, di Android, ini tinggal download aplikasi kasir. Oke, Mas Timothy. Terima kasih. Mas Timothy, nih sebelum kita beranjak nih, kayaknya aku ada beberapa pertanyaan nih Mas Timothy. Boleh ya Mas Timothy ya?
Ya, silakan Mas. Sebelum kita ini masih mau jawab pertanyaan dari teman-teman kalau ada yang bertanya di Q&A nantinya gitu. Nah, jadi berkaitan nih sama topiknya Mas Timothy. Kan kita ngomongin cuan nih Mas Timothy. Jadi oke, berarti kontribusinya kasir nih terhadap usahawan gitu sesuai dengan pembahasan kita kali ini apa sih? Karena waktu itu sebelum dijawab nih Mas Timothy ya, karena aku mau cerita sedikit nih Mas Timothy. Kemarin sempat makan nih Mas Timothy di kedai Pak Bos. Nah dia tuh salah satu user kasir nih Mas Timothy. Itu bukannya aku mau promosiin ya, tapi dia salah satu user kasir. Terus dia buka warung tuh. Emang khususnya dia offline nih Mas Timothy. Jadi operasionalnya kan besar ya Mas Timothy ya. Iya. Kalau untuk offline. Nah, terus mereka bingung nih, menu baru sedikit, terus kemudian juga harus nyari sistem point of sales gitu. Akhirnya mereka direferensiin buat pakai kasir gitu. Nah, tapi mereka cari dulu kan harganya memang paling murah nggak sih, agar bisa buat dipindahin tuh katanya biaya untuk POS-nya untuk bikin menu baru. Nah, itu mungkin apa sih sebenarnya yang kontribusi kasir nih gitu terhadap si usahawan ini, apakah memang dari harganya murah kah atau misalkan apa ya gitu. Mungkin Mas Timothy bisa jelasin lebih lanjut gitu. Ya, oke. Ya, kalau di kasir sendiri selain kita bisa dibilang ya Bapak Ibu bisa coba sendiri sih, maksudnya coba bandingkan dengan mungkin ya dengan aplikasi lain, atau mungkin bisa compare dulu sebelum pakai kasir. Selain harganya mungkin banyak yang bilang kita sangat terjangkau gitu untuk penggunaan aplikasi kasir, dan kita pun juga mengutamakan excellent service untuk beberapa customer yang sudah pakai kasir gitu. Nah, diantaranya kita juga, misalkan Bapak Ibu sudah pakai kasir nih, mungkin udah ada yang sering interaksi dengan tim customer happiness-nya kita gitu. Ada yang nanya-nanya, mungkin nanya, ini gimana sih cara pakai kasir, atau saya harus bayar berapa nih untuk pakai kasir. Biasanya mereka langsung chat nih di menu bantuan di kasir gitu. Dan tim kami sangat mengutamakan excellent service, di mana ya sebisa mungkin mereka balas secepatnya gitu. Jadi nggak akan istilahnya user kita jadi nunggu lama gitu. Akhirnya mereka jadi kendala nih buat ngejalanin usahanya. Dan kita pun juga ada tim customer success, di mana tim customer success ini untuk ngasih training kepada para usahawan yang baru mulai usaha atau yang sudah lama usaha untuk pakai POS atau kasir gitu. Jadi nggak harus ragu nih untuk pakai kasir. Kalau misalkan mungkin ada yang berpikiran paling saya cuma download aplikasinya terus habis itu udah deh saya coba sendiri aja, tenang aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu di sini pasti akan dikasih servis yang lengkap buat Bapak Ibu gitu untuk usahanya. Itu sih. Oke. Jadi berarti kontribusinya tuh dari segi harga ya Mas Timothy ya, karena mungkin dari usahawan yang mau buka usaha tapi mereka terlalu memikirkan tentang operasional gitu. Kasir membantunya dari situ ya Mas Timothy. Ya. Oke. Tadi aku juga sempat baca sedikit itu ada beberapa kendala tuh Mas Timothy, kayak misalnya akses pendanaan terbatas gitu ya. Nah, tadi kan berbicara tentang pencatatan, otomatis tadi kalau dari poinnya Mas Timothy ada akses pendanaan terbatas. Nah, itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih Mas Timothy maksudnya? Iya. Dari POS. Ya, kalau dari sisi kasir sebenarnya kan kita mencoba nih untuk para usahawan punya catatan yang tervalidasi, dalam artian semua catatan ketika mereka ingin mengajukan pinjaman atau mungkin mengajukan untuk pengembangan usahanya, ya pasti kan harus ada yang
catatan yang tervalidasi dalam artian ya valid nih angkanya gitu. Terus ada buktinya nih, oh ada transaksinya sekian, terus kapan transaksinya dan apa namanya, mungkin ada kode transaksinya juga gitu di situ. Nah itu yang bisa menunjang untuk akses pendanaan gitu. Nanti untuk selengkapnya terkait pendanaannya atau produk pendanaannya nanti akan disampaikan oleh Pak Doni. Cuma kalau dari kita sendiri dari sisi kasir ya, yang bisa kita kasih gambaran ke para usahawan ya, yang paling penting itu adalah kalau kita punya tujuan untuk pendanaan, maksudnya punya akses pendanaan ya kita harus selalu catat dengan POS atau aplikasi kasir gitu. Bagi yang sudah pakai. Gitu. Oke. Jadi secara pencatatannya itu akan dihandle oleh kasir, terus kemudian baru ada akses yang terbuka lebar begitu ya Mas Timothy ketika membicarakan pembiayaan. Nah, jadi berkaitannya di situ tuh ya Mas Timothy ya, ingin bisnisnya cuan, modalnya pas-pasan, tapi nggak perlu mengeluarkan biaya operasional yang terlalu membludak untuk sistem transaksi atau POS gitu ya. Mungkin ya teman-teman usahawan bisa mengembangkan itu dengan membuat menu baru atau apapun itu yang bisa dialihkan ke fungsi-fungsi untuk mendatangkan profit ya Mas Timothy. Ya. Oke. Sip Mas Timothy. Terima kasih banyak Mas Timothy. Nah, kita mau beralih lagi nih ke pembicara terakhir gitu ya. Memang pembicaranya ada dua, Mas Timothy dan Mas Ramdhani. Jadi terima kasih banyak Mas Timothy. Aku akan beralih sebentar nih ke Mas Ramdhani. Halo Mas Ramdhani. Yes, Pak Sawir. Jadi tadi Mas Timothy udah ngomongin tentang sistem pencatatan transaksi yang tervalidasi dan bisa membuka akses pendanaan lebih lebar lagi. Nah, sebenarnya ingin bisnis cuan tapi modalnya pas-pasan itu, apakah modal di awal ini memang harus sedikit atau ya usahawan saya nih punya uang sedikit modalnya di 6 bulan saya usaha gitu. Nanti saya tapi udah nyatet nih pakai kasir atau pakai sistem POS apapun gitu. Apakah memang saya bisa mendapatkan akses pendanaan gitu yang terbuka lebar gitu sih, Mas Ramdhani, untuk pertanyaan awal dulu nih. Oh, tentu aja dong, pasti. Jadi memang kalau untuk Coinworks sendiri kan kita memang udah kerjasama ya, partner dengan kasir, dan salah satu persyaratannya itu memang untuk merchant-merchant yang memang mereka udah punya usaha dan mereka bergabung sama kasir, minimal itu kalau aku nggak salah sekitar 3 atau 6 bulan, itu mereka udah bisa mengajukan pengajuan untuk pendanaan tambahan untuk scale up mereka punya bisnis. Jadi itu pasti bisa. Oke. Berarti perlu dinasti awal mungkin ya kita harus menjalankan dengan modal kita terlebih dahulu begitu ya. Betul. Tapi kalau di awal biasa kalau di awal biasanya memang kita sarankan sebenarnya kalau di awal itu kan kita sekarang ini bisnis kan bisa dengan dengan modal yang nggak terlalu banyak ya. Misalnya kalau modal terbatas kita bisa dropshipper dulu, betul nggak sih? Kita bisa dropshipper atau kita bisa buka PO dulu. Jadi kita istilahnya nggak perlu harus stok barang dulu lah istilahnya. Jadi kita bikin barangnya, baru nanti setelah ada order baru kita bikin barangnya. Jadi itu meminimalisir kita punya kerugian, betul nggak? Atau misalnya stoknya kita itu misalnya nggak terbuang percuma, terutama istilahnya buat bisnis-bisnis yang berhubungan dengan makanan. Nah itu bisa ada kadaluarsanya cepat kan ya. Nah mungkin kita bisa pakai dropship dulu atau misalnya kita pakai untuk yang bikin PO. Tapi kalau misalnya udah mulai ada ada modal sedikit demi sedikit, nah mungkin kita bisa bikin untuk stok. Nah kalau udah stok itu artinya kan kita udah mulai berjalan nih, ya kan? Makin lama makin gede. Nah ada bukan baiknya sih, disarankan memakai sistem POS
yang sekarang kita bicarakan adalah kasir. Karena kenapa? Biar pencatatannya untuk keluar masuk uangnya itu bisa tercatat secara rapi. Nah, karena kenapa penting? Karena itu dibutuhkan kalau seandainya nanti kita mau mengajukan untuk pendanaan, gitu kan ya. Salah satunya ke fintech seperti kita di Coinworks itu sangat dibutuhkan. Oke. Jadi syarat paling mendasar. Oh iya, sebelum masuk ke situ, Mas Timothy boleh izin untuk dinonaktifkan screen-nya? Halo, Mas Timothy. Sebentar. Yep. Mungkin boleh di stop. Unshare. Laptopnya error. Kita diganti aksesnya dulu. Halo, Mas Timothy. Oke. Tadi kelihatan Mas Timothy. Nah, jadi tadi mungkin untuk syarat mendasarnya itu adalah ya bisa menjalankan bisnisnya terlebih dahulu, entah tadi saran awal gitu ya, saran awalnya itu bisa melakukan dropship atau memang sistem PO gitu untuk meminimalisir modalnya itu. Tetapi jika memang sudah harus scale up, ya ini balik lagi keputusannya teman-teman gitu. Jika memang harus diharuskan untuk ya scale up bisnis, kita harus nambah capital lah gitu. Kita harus nambah produk lah, kita harus tambah ini. Nah, ada beberapa referensi gitu ya, ada untuk fintech, terus kemudian investor dan lain-lain. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan gitu jika melakukan sebuah pinjaman atau melakukan sebuah investor yang teman-teman tuju gitu ya, teman-teman harus baca juga nih riwayat-riwayatnya gitu. Apakah si fintech ini kredibel kah, atau si investor ini benar-benar serius untuk investasi dan lain-lain ke usahanya teman-teman gitu. Bener ya itu Mas Ramdhani? Apakah memang sebagai penyedia pembiayaan itu kan wajib ya kita harus tahu juga nih track recordnya si teman-teman pembiayaan itu seperti apa? Betul, harus. Karena memang ada beberapa hal yang nanti aku akan coba share pada saat nanti di deck aku. Kenapa kita butuh track record yang baik. Siap. Nah, Mas Ramdhani ini berarti sekarang sudah menjabat sebagai lead of key account management di Coinworks ya, Mas Ramdhani. Betul. Tapi agak berbanding terbaliknya atau bertolak belakang, karena pengalamannya mungkin yang aku baca ini sekitar 10 tahun di industri perhotelan nih. Yes. betul. Ini banting setir nih Mas Ramdhani ya. Banting setir, sebenarnya saya sih suka dengan challenging ya. Jadi saya kerja memang udah lama ya, kerja. Jadi industri itu saya loncat-loncat dari mulai saya pernah jadi hotelier itu lumayan selama 10 tahun, lalu pernah juga di construction company kontraktor. Terakhir itu saya juga pernah di industri direct selling, atau mungkin orang kenalnya MLM lah ya, multi level marketing, tapi dari sisi corporate-nya. Jadi waktu di direct selling itu saya lebih banyak handle untuk sales marketing operational. Lalu 2020 lalu mulai banting setir itu ke usaha startup. Bukan usaha lah, maksudnya ke bidang startup. Jadi saya pernah di Halodoc sebentar, setelah itu sekarang ini selama setahun terakhir saya join di Coinworks. Gitu. Wah, ini 10 tahun kan waktu yang nggak sebentar ya Mas Ramdhani ya di perhotelan gitu khususnya. Apalagi tapi sebelum masuk ke materi nih Mas Ramdhani, apa sih yang tantangan terbesarnya ketika beralih nih dari perhotelan ke startup tuh? Nih, kita mau nanya sharing aja sih. Startup. Oke, kalau dulu tuh perhotelan sama direct selling itu kan perusahaan-perusahaan yang udah established ya. Beda dengan startup, kalau perusahaan established itu biasanya segala sesuatunya itu udah ada SOP-nya lah, udah ada SOP-nya, udah terbentuk. Karena waktu saya di hotel itu hotel udah dari tahun berapa ya? Udah lumayan lama
udah lumayan dari tahun 80-an waktu itu. Sementara kalau di dunia direct selling-nya sendiri, saya itu juga perusahaan yang berdiri itu udah cukup lama, sekitar lebih dari 15 tahun gitu loh, 15 tahunan. Nah, jadi mereka memang udah punya sistem sendiri. Bedanya dengan startup, kalau startup sendiri kan kita pasti mas, tapi itu kita mulai dari bawah banget, jadi kita create SOP, kita punya market kayak gitu kan. Jadi secara polanya sendiri mereka memang lebih inisiatif, jadi begitu punya ide langsung mau jalan gitu kan. Kalau urusan nanti di belakang ya itu urusan nanti, itu yang penting jalan dulu gitu kan. Sementara nanti on prosesnya kita kita tinggal perbaikin aja. Kalau misalnya ada challenges kita tinggal tweak, ada challenges kita tweak lagi gitu. Jadi sampai akhirnya menjadi sistem itu menjadi sempurna. Jadi kalau aku bilang sih startup sama yang sebelumnya itu memang harus fasenya lebih cepat, tapi kita memang harus punya creativity yang dituntut lebih kreatif, dituntut lebih inisiatif, tapi ya kita juga harus balik lagi customer oriented yang harus kita kedepankan, karena buat kita sendiri kan apapun industrinya kita kan akan berhubungan dengan klien, dengan customer, right? Jadi artinya kepuasan mereka adalah menjadi kunci utama. Jadi kalau misalnya ada challenges dari customer, itu yang harus kita perbaiki ke dalam. Okay. Sambil in paralel kita membuat produk-produk yang bisa mensupport apalagi nih yang bisa mengembangkan untuk para customer. Berarti target sasarannya untuk Coinworks sekarang ini adalah UMKM juga ya. Ana, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih kalau untuk Coinworks itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, Coinworks itu boleh nanti aku jelasin sedikit dan banyaknya di Mas Ramdhani gitu. Silakan. Coinworks ini adalah sebuah startup gitu yang dapat memberikan akses yang bisa dibilang itu bentuknya bisa dalam finansial ya Mas Ramdhani. Jadi betul, solusi keuangan juga, terus bisa dalam bentuk aplikasi, bahkan kalau sekarang kan pengajuan pinjaman tuh udah nggak ribet ya. Kalau dulu kan ya agak ribet ya Mas Ramdhani ya, mungkin betul banget. Ini Coinworks ini startup yang sudah berbentuk aplikasi, dan mungkin nanti bisa dijelasin yang lebih lanjut, karena ya yang aku tahu adalah solusi keuangan gitu untuk para usahawan. Nah, mungkin waktu dan tempatnya nih aku persilakan Mas Ramdhani untuk menjelaskan apa sih yang berkaitannya sama topik kita hari ini gitu. Oke, sip kalau gitu. Thank you Mas Awir ya atas waktunya. Sebelumnya aku juga terima kasih buat Mas Timothy atas penjelasannya tadi, itu luar biasa. Aku yakin itu akan bermanfaat buat teman-teman usahawan. Nah, aku sebenarnya akan menyambung dari apa yang disampaikan sama Mas Timothy ya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, ini udah kelihatan? Sudah, Mas. Oke, kalau sudah kelihatan. Alright, kalau gitu, yes? Yep, sudah. Oke, bisa mulai ya kalau gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua bagi kita semua. Oke, karena berhubung masih tahun baru, saya ucapkan Happy New Year. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita akan semakin cuan ya. Usaha teman-teman sekalian akan semakin berkembang dengan menggunakan fasilitas dari kasir, dan juga mungkin nanti pada saat teman-teman memutuskan untuk scale up bisnis, itu bisa menggunakan fasiliti dari kita dari Coinworks. Oke, ini saya langsung aja cerita mengenai apa sih itu Coinworks. Waduh, ini kok stuck ya? Bentar. Aku coba lagi. Oke, aman Mas. Oke, udah kelihatan lagi ya? Yep, sudah.
Oke, cerita mengenai Coinworks. Jadi betul kata Mas Awir, kita adalah startup untuk financial technology. Biasanya disebutnya sih fintech. Tapi kalau orang-orang mungkin kenalnya pinjol, pinjaman online. Alright? Oke, sempat saya agak ketawa sedikit karena di masyarakat sekarang ini memang kesan pinjol itu agak negatif ya. Karena biasanya ditelepon, diteror kalau seandainya telat bayar atau nggak bayar. Tapi kita berbeda dengan yang ada di pasaran sekarang, karena memang kita itu pinjaman online yang memang dikhususkan untuk bantu teman-teman pelaku usaha. Jadi kita tidak memberikan pinjaman untuk konsumsi. Kalau yang di pasaran sekarang ini kebanyakan itu yang sosial media itu kan buat konsumsi ya, buat beli handphone atau misalnya dia pinjaman yang sampai 5 sampai 10 juta mereka cash, mereka gunakan bebas buat apa aja. Tapi kalau di kita enggak, kalau kita khusus untuk untuk modal usaha, modal kerja gitu ya. Nah, kita berdiri tahun 2016, itu ada 2 founder kita, Benedicto Haryono sama Willy. Oke, di 2017 kita officially registered dan supervised by OJK. Karena kenapa? Karena memang dari awal kita punya komitmen, kita harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan aturan pemerintah. Makanya kita daftar ke OJK 2017. Oke, 2018 kita dapat close series around, itu dari Mandiri Capital, salah satunya sama Gunung Sewu. Lalu 2019 kita obtain, kita perpanjang, kita punya business license dan register dari OJK. Jadi kita memang secara reguler harus diperbaharui kan ya, izinnya. Jadi kita lakukan itu di 2017 dan 2019. Nah, 2019 juga itu kita dapat lagi pendanaan, itu yang kedua untuk A+ sama B and B2 round seriesnya, itu dari salah satu dari Saison Capital. Nah, 2020 waktu masa pandemi kemarin, 2020 itu kita adalah fintech pertama itu yang melaunching melalui aplikasi, jadi melalui handphone. Itu kita yang pertama, kita menjadi the first Indonesian super financial app. Jadi yang sebelum-sebelumnya kita kalau untuk pengajuan pinjaman itu lewat website, start 2020 itu kita pakai aplikasi. Oke, dan dari 2016 sampai sekarang kita masih diakui sebagai Indonesian Private P2P Lending Platform. Oke, nah sebagai informasi aja, di awal Januari kemarin kita akhirnya dapat series itu dari MDE Ventures, itu sebesar sekitar 108 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun. Nah, itu membuktikan bahwa komitmen kita komitmen kita kepada para pelaku usaha itu dilihat oleh para investor, dan juga perkembangan yang kita lakukan dari mulai kita buka 2016 sampai 2021 kemarin itu luar biasa banget. Jadi menarik buat para investor untuk invest di kita dan untuk pengembangan lebih lanjut untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia terutama. Oke. Nah, Indonesia sampai untuk Coinworks sendiri sampai ini data Desember kemarin itu total kita punya downloaders itu sekitar lebih dari 1 juta pengguna, itu baik dari teman-teman pelaku usaha yang melakukan peminjaman ataupun pendana. Jadi karena kita kan P2P lending, jadi P2P lending di mana yang masuk ke dalam aplikasi itu bisa menjadi seorang peminjam ataupun menjadi seorang pendana. Oke. Dari keberhasilan kita banyak membantu para pertumbuhan UKM itu sebesar 60% setelah mereka mendapat akses finansial. Dan dari orang-orang yang memang kita berikan bantuan pinjaman itu revenue-nya meningkat. Dan kita pun akhirnya efek ke kita sehingga kita punya peningkatan itu lebih dari 150 kali dalam 2 tahun. Itu sekitar 30-50% per tahun. Dan untuk setiap bulannya Coinworks itu kita mencairkan dana itu sebesar hampir dengan 250 miliar per bulan. Ini khusus untuk UMKM. Oke, tapi kalau misalnya kita gabungkan dengan dengan pengusaha-pengusaha menengah ke atas yang gede-gede juga itu sekitar hampir 800 sampai dengan 1 triliun per bulan kita bisa cairkan pinjaman. Oke, nah ini data yang kita punya dari aku punya meeting sama UMKM Summit di Desember lalu. Indonesia itu sekarang ini mempunyai lebih dari 70 juta UMKM di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat itu the land of SME players lah.
banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang bermunculan dan akhirnya mereka memulai usahanya di Indonesia. Terutama kemarin peningkatannya itu pada saat pandemik. Jadi pada saat pandemik di mana banyak perusahaan, banyak usaha-usaha yang tutup, perusahaan yang tutup, atau mereka karena PSBB dan PPKM, mereka banyak keterbatasan, akhirnya banyak profesional, banyak pekerja yang harus dirumahkan, bahkan di layoff. Nah, tapi orang Indonesia itu kan sangat kreatif banget. Jadi pada saat kita menemukan tantangan, akhirnya mereka beralih menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Jadi mereka banyak sekali bermunculan teman-teman pelaku usaha sejak 2020 lalu. Oke, nah ini adalah kondisi yang aku mau share, kondisi keuangan yang terjadi selama pandemik. Jadi buat teman-teman yang melakukan usaha, itu mereka biasanya kan pada saat mereka mau men-scale up mereka punya bisnis, mereka pasti butuh pendanaan. Nah, yang paling normal biasanya adalah mereka mengajukan ke bank. Nah, ini kondisi yang kita punya di tahun 2021 kemarin itu bagi pelaku usaha yang mereka mengajukan ke bank itu hanya sekitar 1,7% aja yang di-approve, yang disetujui oleh bank kalau mereka nggak punya pencatatan keuangan. Sementara kalau seandainya mereka mempunyai pencatatan keuangan, itu yang di-approve sama bank itu hanya sekitar 17%. Nah, hal ini kenapa sih cuma sedikit? Karena memang kalau di bank itu yang pasti mereka membutuhkan jaminan. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, biasanya bank itu akan memberikan pinjaman kepada usaha-usaha yang sudah proven. Jadi yang istilahnya udah berjalan cukup lama dengan dengan pendapatan juga yang cukup mumpuni, sehingga pada saat mereka melakukan pinjaman ke bank, mereka akan dilihat punya kemampuan bayar tiap bulannya atau cicilannya. Jadi lumayan strict kalau di bank. Tapi memang sejak pandemi kemarin pemerintah meluncurkan yang namanya KUR ya. KUR itu dengan bunga rendah, dengan juga persyaratan yang mudah, tapi itu akan terbatas karena mereka punya budget terbatas dan itu akan kalau misalnya budgetnya udah habis itu udah nggak bisa lagi. Nah, itulah kenapa untuk mendapatkan pinjaman ke bank itu sangat sulit buat para pelaku usaha, terutama yang masih baru-baru. Oke, nah sementara itu untuk pelaku UMKM sendiri tahun lalu itu sekitar 87,5% itu terkena efek pandemik COVID-19. Makanya agak sulit udah mereka terkena efek penjualan turun pada saat mereka mau coba untuk scale up mereka bisnis, mereka nggak juga pinjaman nggak disetujui, jadi agak susah. Jadi secara summary sih 2 dari sekitar 100 pelaku usaha itu yang mendapatkan kredit dari bank. Jadi sangat kecil sekali angkanya. Nah dari itulah makanya hadir kita sebagai fintech itu yang akhirnya bisa membantu. Salah satunya Coinworks yang bisa membantu para pelaku usaha pada saat pandemi kemarin. Oke, nah ini adalah salah satu tren yang terjadi di mana banyak pelaku usaha UMKM itu yang tadinya mungkin mereka punya toko offline, jadi toko fisik gitu kan, pada saat pandemi kemarin kan ada PSBB dan PPKM, dan harus terpaksa ditutup, ataupun jam operasionalnya dibatasi. Nah, tapi aku bilang tadi, bahwa orang Indonesia itu sangat kreatif, jadi banyak yang akhirnya mereka switch dari mereka tadinya secara konvensional, secara offline, mereka akhirnya beralih ke online atau digital. Nah, itu yang terjadi, shifting ini yang terjadi pada para pelaku usaha. Makanya banyak sekali hadir aplikasi-aplikasi di mana membantu para pelaku usaha dari mulai semua itu secara ekosistem. Itu dari mulai logistik, lalu delivery, bahkan juga sistem cashiering, terusnya sistem pembukuan, semuanya hadir, bahkan juga untuk fintech gitu, itu bahkan hadir untuk membantu para teman-teman pelaku usaha dalam memulai dan juga mengembangkan bisnisnya. Oke, agak ini lagi nih, sebentar, aku coba share lagi. Alright, nah ini dia yang dilakukan sama Coinworks. Kalau Coinworks sendiri, kita itu memberikan pinjaman
kepada teman-teman usahawan itu dari berbagai sektor. Jadi kita memberikan kita menciptakan satu ekosistem buat para teman-teman pelaku usaha. Jadi kita memberikan pinjaman kepada, let's say salah satunya untuk aplikasi accounting, lalu juga aplikasi transaction, baik e-commerce gitu kan ataupun POS, lalu juga ada untuk supply chain, bahkan payment gateway kita juga kerjasama. Jadi banyak sekali. Jadi kita bekerjasama ini untuk pembiayaannya itu untuk berbagai sektor. Wow. Ini agak susah. Aku begini aja kelihatan nggak kalau misalnya saya seperti ini? Yep, kurang ya? Kurang sih. Oke, aku coba lagi. Alright. Nah, kalau sekarang ini, kalau untuk pinjaman sendiri, kalau pinjaman usaha, kalau dulu kan itu kita harus ke bank, betul ya? Kita harus ke bank, kita menyiapkan waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dagangannya nggak bisa tinggal, kita nggak bisa pinjam gitu kan. Jadi kita harus luangkan waktu dulu, tutup toko dulu, atau kita kasih ke orang dulu untuk jagain, baru kita bisa ngajukan ke bank. Nah, tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu gampang banget. Kalau untuk pengajuan pinjaman itu cukup lewat aplikasi. Jadi untuk lewat smartphone aja. Jadi segala sesuatunya udah bisa digunakan lewat handphone. Oke. Nah, untuk Coinworks sendiri itu memang hadir untuk memberikan solusi bagi pembiayaan buat teman-teman sekalian. Ada dua jenis yang bisa kita berikan. Itu yang pertama adalah sistemnya installment. Itu mulai dari 6 bulan sampai 24 bulan cicilannya. Lalu yang kedua itu sistemnya lump sum. Kalau lump sum ini biasanya kalau seandainya teman-teman belanja barang dapat tempo gitu kan ya. Dapat tempo 1 bulan biasanya. Terusnya mau request, boleh nggak saya bisa agak lebih panjang, misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu bisa mengajukan ke kita untuk supply chain financing kita sebutnya. Jadi ada dua sistem. Jadi yang pertama adalah untuk cicilan, atau yang kedua adalah bentuk lump sum. Oke. Nah, bunganya sendiri kita kompetitif, itu mulai dari 9% per tahun. Oke. Jadi rata-rata sih kalau untuk kalau untuk loan bisnis itu antara 1% sampai 1,75% per bulan. Itu yang yang bisa kita berikan kepada teman-teman, tergantung dari seberapa bagus repayment capacity teman-teman sekalian. Oke. Nah, gimana sih cara kerjanya, flow-nya gitu kan ya. Cara flow kerjanya itu simple banget. Misalnya di sini teman-teman sebagai borrower. Oke, teman-teman sebagai borrower itu yang pertama adalah mengajukan dulu lewat aplikasi. Tetapi karena kita lewat karena kita berpartner sama kasir, jadi kalau mau pengajuannya lewat kasir ya, jangan lewat yang lain. Oke, bisa lewat kasir langsung, nanti itu ngajuin ke ke Coinworks, kasir nanti akan kasih data-data ke kita, lalu nanti kita akan analisa credit scoring-nya gitu. Ini oke atau enggak gitu untuk diberikan pinjaman. Oke, nah kalau seandainya memang oke untuk diberikan pinjaman, akan kita approve, lalu akan masuk ke kita punya sistem P2P lending platform. Lalu nanti akan kita akan naikkan marketplace, itu angka pinjamannya. Let's say gini, teman-teman misalnya mau minjem 10 juta gitu kan. Oke, nanti akan masukin lewat kasir, akan masuk ke kita, lalu nanti kita analisa dulu, kalau misalnya approve akan kita masukkan ke dalam sistem. Nah, setelah itu nanti di sistem itu akan dilihat nih, karena aku bilang tadi kan kita ada P2P lending. Jadi ada yang minjem, ada yang kasih biaya gitu, pendanaan. Maka nanti yang pendana ini akan lihat, ada pinjaman nih yang 10 juta, oke kalau gitu saya mau danain deh, kayak gitu. Jadi mereka akan danain, setelah dananya oke turun, maka akan kita langsung transfer ke teman-teman. Nah, nanti pembayarannya bisa dilakukan cicilan tiap bulan, kayak gitu. Oke, keuntungannya apa aja sih? Yang pertama, kita nggak pakai jaminan. Oke, beda sama bank, kita nggak pakai jaminan. Jadi yang kita lihat dari apa? Berarti yang kita lihat itu analisa kita simpel. Yang pertama adalah dari BI checking. Jadi kita akan lihat BI checkingnya, punya nggak tunggakan. Maksudnya dalam arti bukan punya tunggakan, pembayarannya lancar atau enggak. Kalau teman-teman pembayarannya lancar, meskipun punya tunggakan banyak ya, oke, masih bisa kita terima. Tapi kalau seandainya, ada tunggakan yang udah berbulan-bulan nggak bayar, itu kita nggak bisa terima banget, gitu. Karena berarti BI checkingnya itu scoringnya jelek. Nah, kalau sekalinya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau BI checkingnya oke, dan kita akan masuk step selanjutnya, itu kita akan analisa dari mutasi rekening. Jadi biasanya mutasi rekening itu yang dimasukin itu 3 bulan terakhir. Jadi kita bisa lihat nih pergerakan usahanya
usahanya bagus atau enggak kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang ini kan bergabung sama kasir. Oke, jadi biasanya nanti kita akan minta tuh historical transaksi di kasir. Oh, tadi kan kasir bilang total aja udah sekitar 14 triliun ya, udah sekitar hampir 2 juta transaksi gitu, 2 juta transaksi yang ada. Nah, biasanya misalnya nanti kita akan minta nih, misalnya misal si A pinjam melalui kasir. Nah, nanti kan kasir akan memberikan data salesnya si A selama 3 bulan terakhir. Itu untuk menggantikan mutasi rekening. Nah, nanti kita akan lihat, oh seperti ini, kita akan bandingkan dengan dia punya BI checking, lalu kalau misalnya oke, kita akan kasih approval. Oke, nah ini kita nggak butuh collateral, lalu better access flexibility, itu artinya kita punya yang lebih cepat analisanya karena dokumen-dokumennya juga itu nggak banyak, jadi hanya KTP aja sama mutasi rekening biasanya kita lakukan. Oke, dan prosesnya juga sangat cepat. Itu biasanya kalau untuk proses sekitar 3 hari itu udah keluar hasilnya di approve atau di reject. Lalu untuk pencairannya itu sekitar 5 hari kemudian. Karena biasanya kalau udah di approve nanti kita akan kirimin kontrak nih. Kirimin kontrak ke teman-teman tanda tangan dulu, kalau udah tanda tangan baru nanti kita cairkan. Oke, nah ini syarat-syaratnya untuk pengajuan pinjaman koin bisnis. Kalau misalnya bentuknya perorangan, oke biasanya sih kalau yes. Mohon maaf nih saya potong. Itu lagi present deck kah atau gimana? Oh lagi presenting. Oh belum kelihatan ya? Oh iya, sorry Mas Ramdo nih. Jadi mungkin nanti bisa diulang yang terakhir ini aja, tadi yang mau disampaikan. Sudah. Oh ini tadi yang slideshow yang ini. Oke, ini tadi sistem flow-nya. Nah, oke. Nah, ini adalah syarat pengajuan pinjaman. Oke, kalau untuk perorangan itu kita cukup membutuhkan kalau di bawah 50 juta ya, di bawah 50 juta kita cukup KTP aja. KTP aja, nanti kita akan minta sales data dari kasir. Oke, buat teman-teman. Tapi kalau seandainya pinjaman lebih dari 50 juta, itu kita membutuhkan NPWP. Harus ada NPWP ya, kita butuhkan NPWP, dan kalau seandainya udah menikah, itu kita butuh kakak. Alright? Nah, ini yang berikutnya, kita butuh mutasi rekening 3 bulan, atau transaksi penjualan. Jadi ini pilihan. Jadi kalau nanti, kalau teman-teman sih karena memang udah partner sama kasir, jadi kita minta dasar dari kasir aja, kayak gitu. Tapi kalau memang belum ada, kita pakai mutasi rekening. Oke, nah kalau teman-teman yang nanti daftarnya dalam bentuk perusahaan, CV atau PT, itu kita butuh KTP. Kita butuh KTP direktur atau pemiliknya. Oke, oh yang pertama juga akte, jangan lupa. Akte itu yang pertama kita butuh akte perusahaan yang terbaru, lalu juga kita butuh KTP salah satu direktur atau pemiliknya. Dan kita butuh NPWP perusahaan. Nanti untuk laporan keuangannya kita butuh mutasi rekening 3 bulan, dan kalau seandainya pinjamannya itu kalau saya nggak salah di atas 500 juta, itu kita butuh laporan keuangan. Itu selama 2 tahun terakhir. Oke, nah tipsnya apa sih nih untuk pinjaman dicairkan? Oke, yang pertama adalah punya punya foto yang mencerminkan bisnis. Oke, yang kedua itu teman-teman harus yakin bahwa teman-teman punya kemampuan pembayaran. Jadi maksudnya gini, maksudnya adalah mutasi rekeningnya itu bagus, gitu loh. Jadi tercermin arus penjualan pendapatan dan juga pengeluarannya. Lalu pembukuan tercatat rapi. Nah ini kan ada hubungannya ya tadi ya dengan kasir. Jadi artinya kalau teman-teman belum menggunakan pencatatan yang baik, sebaiknya mulai pakai kasir. Karena nanti di kasir itu akan kelihatan tuh pencatatannya seperti apa. Oke, yang terakhir adalah pada saat teman-teman mengajukan untuk pinjaman di kita, pastikan itu udah punya rencana dengan uangnya ini mau ngapain nih, gitu kan? Istilahnya apakah untuk nambah stok atau misalnya untuk yang tadi dibilang mesti mau dibilang kan awal-awal kalau untuk pelaku usaha teman-teman itu kan ada fasilitas yang gratis ya kasir. Nah, kalau seandainya udah mumpuni, bisnisnya udah mulai berkembang, itu bisa beralih ke kasir pro. Nah, itu juga bisa. Istilahnya, oh saya mau pinjam buat beli buat ke kasir pro deh gitu kan untuk berlangganan kasir pro, atau kalau enggak saya mau beli device gitu kan, device-nya itu bisa banget. Jadi artinya pastikan kalau misalnya mau melakukan pengajuan pinjaman itu udah tahu akan digunakan untuk apa.
Oke, nah ini contoh dokumen juga yang harus jelas. Misal contoh KTP, kalau KTP itu jangan sampai blur kalau difoto ya, dan jangan di crop atau jangan cuma screen misalnya kita punya dari handphone terus kita screenshot lagi, jangan. Kalau bisa kita langsung foto di handphone. Jadi biar jelas. Oke, nah kalau ini salah satu contohnya, kalau ini kita nggak bisa terima, itu pasti akan kita minta lagi nih KTP-nya. Oke, nah untuk mutasi rekening itu kita biasanya seperti ini. Jadi mutasi rekening yang di download atau di print dari bank itu bisa kita bisanya sih minta dari cuma dari PDF aja itu kita lakukan. Nah kalau pencatatannya manual kayak gini, nah ini kita nggak bisa terima. Nah makanya kalau bisa dianjurkan kalau nggak seperti ini, kalau nggak ya udah masuk ke kasir, nanti kasir akan kasih data penjualannya ke kita. Oke, nah jadi sebagai summary aja, kenapa Coinworks? Yang pasti kita aman ya, karena kita patuh sama OJK. Oke, jadi sejak 2017 kita patuh sama OJK. Jadi segala sesuatu yang praktek yang kita jalankan itu sesuai dengan OJK. Oke, termasuk cara collection. Jadi kalau cara collection yang kita telepon, kalau seandainya teman-teman pinjam nih, terusnya telat nih sehari, yang kita telepon itu bukan dari phone book, tapi kita akan telepon cuma teman aja. Jadi teman yang memang pinjam, maksudnya orang yang melakukan pinjaman ke kita, borrowernya itu yang akan kita telepon. Dan teleponnya juga pasti dengan standar yang baik. Kalau seandainya ada tim dari kita, tim collection yang bicara kasar, laporin aja. Lapor ke kita, itu akan kita tegur. Karena itu nggak sesuai dengan SOP dari OJK. Oke. Yang kedua, kita juga melakukan partnership dengan Pemerintah Efek Indonesia atau PEVINDO. Nah, ini PEVINDO ini adalah institusi yang melakukan BI checking. Jadi kita memang legit melakukan segala sesuatu dengan secara legit. Lalu nggak perlu khawatir, seluruh informasi yang kita punya, informasi teman-teman, KTP, nomor telepon segala macam, itu kita jaga kerahasiaannya. Nah untuk tenor itu kita fleksibel dari 6 bulan sampai 24 bulan, jadi cukup lama untuk teman-teman mengatur cash flow. Lalu juga, ini yang paling penting, kalau misalnya teman-teman mau ngelunasin lebih cepat, di kita itu tidak ada biaya penalti. Biasanya kalau kita punya pinjaman di luar, di bank atau di tempat lain misalnya gitu kan ya, atau di kartu kredit misalnya gitu kan ya, biasa KTA lah ya. Kalau seandainya kita pinjam, terus kita cicil nih, kita mau lunasin, pasti akan ada biaya penalti. Nah di kita tuh enggak. Kalau untuk di Coinworks, kalau teman-teman misalnya pinjam tenornya 24 bulan, tapi dalam setahun 12 bulan ini, saya udah punya duit, saya mau lunasin. Ya udah lunasin aja. Lunasinnya itu tinggal bayar pokok sisa 12 bulannya sama bunga di bulan tersebut aja. Nah, itu dan untuk penaltinya kita nggak ada penalti. Oke. Nah, produk yang kita kasih itu ada point business sama yang tadi supply chain finance. Oke, nah ini contoh dua teman kita yang udah kerjasama lumayan lama. Itu ada di bidang F&B, kita ada Suasana Kopi. Itu dia laporan pinjaman ini lumayan lama ya, dari 2019 kalau aku nggak salah. Dia itu pertama kali dia pinjam di kita itu untuk renovasi Suasana Kopi di Kemang. Nah lalu dia sekarang udah melakukan pinjaman kedua atau ketiga, saya lupa. Jadi dia sekarang ini udah buka cabang Suasana Kopi di Kuningan. Kuningan untuk yang kedua, dan slash growth-nya sendiri itu lebih dari 50% untuk pertumbuhan per tahunnya. Nah, yang kedua dari industri fashion, kita kerjasama dengan Butterscarf. Waktu itu di Butterscarf ini mereka itu untuk mendapatkan supplies dari China, Korea, sama Bandung. Channel-nya mereka melalui website sama e-commerce. Nah, sekarang ini mereka berkembang, sekarang udah mulai masuk ke department store, ada 7 store sama di 3 kota, dan perkembangan usahanya juga lebih dari 50%. Gitu. Ini ada contoh testimonial dari teman-teman partner kita. Oke, so itu aja dari saya. Jadi buat teman-teman pelaku usaha, partner dari kasir, kita harapkan nanti pada saat teman-teman udah tahu nih, saya mau scale up bisnis, saya mau mengembangkan bisnis saya, itu bisa menggunakan fasilitas dari kita, gitu. Itu aja sih. Semoga bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha. Siap, Mas Ramli. Wah, menarik banget nih. Tapi tadi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman yang udah tanya, aku mau tanya-tanya dulu, Mas Ramli. Boleh, silakan. Ada kesempatan nih. Jadi
tadi pas kondisi pandemi juga Mas Timothy dan Mas Romdan itu menjelaskan bahwa memang ada peningkatan gitu ya dari si UMKM-nya. Nah, cuman kalau spesifiknya ke Coinworks nih, di kondisi pandemi ini justru lebih meningkat nggak sih dengan pengajuan ini atau penambahan capital gitu untuk si UMKM-nya, meningkat nggak sih gitu di pandemi gitu? Justru apakah emang pandemi ini ya banyak yang mengajukan gitu, atau justru pandemi ini menurun lagi gitu? Gimana sih trennya gitu? Bener. Oke, kalau selama pandemi kita ngomong misalnya 2020 ya, 2020 itu justru UMKM mengajukan pinjaman dari UMKM itu meningkat. Berapa persen aku lupa, tapi itu meningkat dibanding 2019. Nah, di 2021 kemarin untuk UMKM-nya sendiri itu meningkat tiga setengah kali lipat. 350% itu meningkat dibanding 2020. Jadi luar biasa banget sih sebenarnya dari UMKM. Aku bilang. Jadi dan aku yakin di 2022 ini itu akan lebih jauh lagi karena aku punya target sendiri. Karena kan aku handle kan partnership ya. Jadi untuk event management, tapi untuk partnership kita berfokus kepada UMKM. Targetku sendiri sekarang ini adalah 3 kali lipat dan aku harus achieve dalam 6 bulan. Jadi kita banyak uang yang harus kita salurkan kepada teman-teman UMKM. Jadi dari itu aku yakin dengan situasi yang udah mulai terkontrol ya di 2022 ini itu akan semakin baik dan usaha teman-teman pelaku usaha UMKM itu akan semakin meningkat. So very positive. Oke. Justru di pandemi ini lebih meningkat untuk orang mengajukan pinjaman capital gitu untuk usahanya mereka. Betul. Wow. Betul. Kalau soalnya kalau dari sisi usaha sendiri mungkin mereka shifting kali ya. Mungkin kalau kita lihat kan di luaran sana kan mungkin kalau kita ini banyak toko-toko yang pada tutup gitu. Tapi sebenarnya mereka memang menutup usahanya itu di offline, tapi mereka tuh beralih ke online. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi akhirnya mereka tetap akan butuh tambahan dana gitu loh kalau kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya aku yakin kalau seandainya misalnya nih e-commerce ya kayak Shopee, Tokopedia segala macam itu kalau mereka keluarin data itu pasti jumlah seller sama jumlah buyer itu makin meningkat. Aku yakin banget. Karena istilahnya yang terjadi ya itu dia. Karena transaksi-transaksi di di digital, di e-commerce itu semakin besar gitu loh. Jadi yang kita berikan pinjaman itu karena memang adalah para teman-teman yang memang di bidang usaha apapun ya, di offline maupun di online. Tapi memang di offline agak berkurang, tapi double up, bakal triple itu di usaha online. Tapi kita kan dalam satu payung ya, UMKM. Gitu. Oke, terus kemudian ini aku berkaitan nanyanya sih sebenarnya sama suasana kopi tadi. Cuman mungkin lebih ke ini dulu nih. Aku tadi belum akunya kali ya yang belum nangkep, maksudnya pembiayaan atau capital yang bisa diajukan nih, misalkan aku skalanya kecil banget nih Mas Ramdhani gitu, skala omsetnya gitu ya. Nah, seminimal banget gitu, misalkan kayak aku nih mengajukan pinjaman gitu untuk produk gitu, untuk new produk yang aku pengen bikin, misalkan di 5 juta gitu. Apakah dari Coinworks sendiri ada gitu minimal pengeluaran pembiayaan gitu? Ada. Jadi betul. Jadi sekarang ini sebenarnya kalau untuk limit kita itu mulai dari start dari 5 juta sampai 2M. Sebenarnya untuk memberikan pinjaman kepada teman-teman pelaku usaha. Tapi dengan kasir kita punya special program. Jadi kita punya special program di mana kalau tadi kan disebutkan kan ada berlangganan ya untuk Kasir Pro, right? Dan juga ada pembelian device. Nah, itu kita memberikan pinjaman untuk teman-teman mulai start dari 2,5 juta. Jadi itu bisa digunakan untuk berlangganan di kasir, untuk upgrade lah ya dari kasir yang biasa ke Kasir Pro karena pasti benefitnya lebih banyak, oke? Dan yang kedua adalah untuk pembelian device. Itu bisa dilakukan dengan pinjaman. Nah, pinjaman itu bisa kita cicil gitu. Sampai dengan setahun kalau aku nggak salah. Oke. Ya, jadi tapi kalau misalnya mau besar, misalnya saya mau misalnya gini, saya mau
nambah inventory gitu, nambah stok saya, atau yang offline, yang F&B misalnya, oh saya mau pinjam karena saya pengen gedein outlet gitu, atau saya pengen bawa outlet baru kayak gitu, nah itu bisa sih, itu nggak masalah. Jadi yang kecil boleh. Oke, berarti tapi kalau untuk limitnya mungkin minimal mungkin 5 juta gitu ya Mas Ramlinya. 2,5 juta udah bisa. 2,5 juta. Oke. Yes, 2,5 juta udah bisa kok pinjaman. Tadi juga menarik nih tadi suasana kopi. Tapi sebelum berlanjut ke suasana kopi, mungkin aku bacain yang di Q&A dulu. Boleh. Sebelumnya makasih banyak Mas Ramduni tadi udah dikasih pencerahan gitu, dikasih materi untuk teman-teman yang udah join. Mas Timothy juga terima kasih. Nah, mungkin kita masuk ke sesi Q&A nih untuk Mas Ramdoni dan Mas Timothy. Oke. Bacain untuk kasir dulu nih Mas Timothy. Oke, siap. Saya pedagang roti dan cookie. Ini cocok untuk usaha saya untuk mencatat transaksi. Apakah ketika training gratis? Wah, ini harus dijelasin nih Mas. Banyak POS lain berbayar dan bagaimana untuk dashboardnya? Oke, mungkin bisa dicerahkan Mas Timothy atau bisa dijawab Pak? Iya, saya bantu jawab ya. Terima kasih Pak Roni untuk pertanyaannya. Salam kenal Pak Roni. Jadi, sorry, ini pertanyaannya hilang lagi. Sorry. Jadi untuk kasir ini kita kasih trainingnya gratis, jadi nggak perlu khawatir pre-sales ataupun after sales kita itu kita akan kasih trainingnya gratis untuk Pak Roni usahanya gitu. Dan kita juga ada training online dan offline juga. Tapi kalau untuk offline terbatas, jadi tergantung sama lokasinya. Kalau misalkan memang ternyata dekat dari kantor kita itu baru bisa training offline. Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek itu mungkin kita bisa jangkau dengan training online. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Roni ya. Oke, jadi secara training itu akan full disupport oleh kasir ya Mas Timothy ya. Gitu. Jadi ada program-program nggak sih Mas Timothy kayak setiap hari apa gitu si kasir ini punya jadwal training untuk teman-teman yang baru download misalkan atau yang belum download itu mau tahu tentang kasir tuh ada programnya nggak sih? Oh iya, info tambahan terkait training nggak hanya mungkin kalau di sesi kali ini mungkin secara generalnya atau secara umumnya yang informasi yang mungkin didapatkan, tapi kalau nanti pada saat training yang biasa kita sebut namanya edukasir itu biasanya kita adakan tiap minggu juga, biasanya di hari Senin itu biasanya kita lebih ke pengenalan fitur-fiturnya kasir lebih dalam, terus cara penggunaannya. Nah itu nanti Bapak Ibu juga bisa langsung tanya-tanya di situ gitu. Nanti ada tim kami yaitu tim customer success yang akan menjelaskan lebih detail untuk penggunaan aplikasinya gitu. Jadi bisa langsung interaksi. Berarti trainingnya tuh nggak usah bayar, misalkan Mas aku mau training online harus transfer 25.000 enggak ya gitu ya? Aman kok. Aman, oke. Ya itu tadi Mas Mas Roni, sorry. Mas Roni itu mungkin untuk training ya bisa lah sekali atau 2 kali gitu ke tim kasir. Terus kemudian ini ada anonimus itu nih, mungkin yang di bawah dulu. Jika saya sudah coba masukin via aplikasi nih, cuman ditolak karena PT atau usaha belum genap 1 tahun. Nah itu gimana tuh Mas Ramdoni? Oke, kalau untuk aplikasi nggak bisa ditolak karena usaha kurang dari setahun ya. Kalau gitu daftar di kasir aja, daftar di kasir dulu. Daftar di kasir dulu, karena kalau daftar di kasir itu kayaknya kalau aku nggak salah minimal itu 6 bulan deh. Hanya 6 bulan aja udah menjadi partner di kasir, itu udah bisa mengajukan pinjaman ke Coinworks. Jadi lebih spesial, pakai telur.
Kalau karena kan kita kan kita tahu kasir seperti apa, kita udah participation sebelumnya, jadi kita percaya bahwa customer atau merchant-merchantnya itu udah lebih legit lah. Atau kalau misalnya memang usahanya belum dari setahun, ya udah coba perorangan aja, daftarnya perorangan, nanti masukin rekening dengan foto bisnis. Gitu. Kalau memang mau dari aplikasi, tapi kalau saya sarankan masuk ke kasir aja. Jadi nanti pinjamannya bisa lebih besar. Gitu. Siap. Berarti tadi ada 2 solusi nih yang ditawarin sama Mas Ramdo nih untuk kakak yang belum disebutkan namanya di sini. Jadi yang pertama tuh pakai kasir aja dulu, itu ya Mas Ramdo ini. Terus yang kedua itu mungkin bisa beralih ke pendaftaran yang perorangan untuk di aplikasi. Betul. Oke, siap. Nah, terus pertanyaan lanjutan kita bahas ke Coinworks lagi nih dari Mas Roy. Untuk pinjaman ini apakah ada patokan dari rata-rata omset per tahun atau per bulan? Dan berarti harus tercatat transaksinya ya untuk transaksi hariannya. Nah, ini tadi berkaitan banget nih Mas Andoni. Oke, kalau untuk untuk patokan rata-rata omset ya, kalau saya nggak salah itu 5 juta per bulan. Oke, 5 juta per bulan. Tapi kalau untuk pencatatan harian atau gimana, ya itu mendingan masuk di kasir dulu, karena kalau di kasir nanti kasir yang akan kasih kita itu berapa transaksi per bulannya. Misalnya nih Pak Roy di kasir gitu kayaknya udah berjalan misalnya sudah 6 bulan gitu kayaknya, atau udah setahun lah dan kayak gitu. Yang kita butuhkan dari kasir sebenarnya adalah pencatatan selama 3 bulan terakhir. Ya udah nanti kasir akan kasih ke kita. Misalnya pinjamnya di bulan Januari ini. Nah, nanti kasir akan kasih ke kita itu transaksi secara total ya. Itu transaksi Pak Roy di kasir itu di 3 bulan terakhir. Itu di Oktober, November, Desember. Jadi lebih gampang. Jadi cuma kalau pinjam 50 juta, Pak Roy cuma masukin KTP tok. Udah. Oke, tapi kalau pinjamannya lebih dari 50 juta, nah itu masukin mutasi rekening 3 bulan terakhir, Pak Roy. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa. Misalnya mau pinjam 100 juta misalnya gitu kan ya, mau pinjam 100 juta, terusnya kita akan lihat nih dengan tenor 24 bulan, kita akan lihat dari mutasi rekening cukup nggak nih perbandingan bakal mampu nggak untuk mencicil cicilannya setiap bulan selama 2 tahun kayak gitu. Kalau misalnya oke, ya udah nanti akan kita approve. Gitu. Karena di mutasi rekening itu juga kelihatan sih gitu kan pergerakan bisnisnya. Makanya kalau misalnya buat teman-teman pelaku usaha nih, kalau yang sekarang ini transaksi keuangannya itu masih digabung antara banknya itu bank account-nya masih digabung antara pribadi sama bisnis, itu mulai dari sekarang sebaiknya dipisahkan. Karena kenapa? Biar kelihatan gitu. Iya. Ya banyak banget itu yang udah harus membicarakan itu ya Mas Ramdoni, kayak ya uang usaha, uang pribadi gitu. Nah berarti betul. Sekarang itu juga harus lebih dikuatkan atau lebih didepankan untuk pembayaran digital ya, karena kan tadi ada mutasi rekening, terus kemudian rekening koran dan lain-lain, itu online payment itu untuk satu usaha sangat harus dikedepankan untuk saat ini, benar nggak sih? Dari mutasi rekening. Kalau mutasi rekeningnya nggak ada, berarti yang kita lihat adalah dari transaksi di partner. Salah satunya transaksi di kasir. Jadi sangat simpel sih. Tapi kalau masih tradisional ya, nah itu kita susah untuk melihatnya. Okay. Sangat beresiko lah. Buat kita sangat beresiko. Betul. Maaf tadi aku agak terputus sebentar. Jadi tadi banyak juga saran ketika memang harus mau cuan terus modalnya pas-pasan, ya ada beberapa teknis yang mungkin teman-teman usahawan tuh harus lakukan gitu, dengan menggunakan payment atau dengan apapun tadi yang sempat disampaikan Mas Timothy sama Mas Ramdoni gitu, ya ada cara-caranya gitu untuk bisnis cuan tapi modalnya pas-pasan. Betul. Nah, Mas Roy juga nanya nih untuk kasir Mas Timothy. Ini bisa untuk usaha bidang jasa enggak gitu.
apakah dalam pencatatan transaksi ini bisa menggunakan barcode atau QRIS gitu, dan bagaimana cara mendapatkan mesin kasirnya yang berupa tab dan printer Samsungnya. Saya tertarik sekali. Mas Roy ini semoga usahanya lancar nih Mas Roy. Amin, amin. Ya, terima kasih Mas Roy untuk pertanyaannya. Saya bantu jawab. Jadi untuk aplikasi kasir ini tadi sempat saya sampaikan bahwa banyak pengguna kasir yang usahanya jasa, termasuk barbershop, kemudian laundry, itu mereka pakai kasir gitu. Jadi mereka tinggal menyesuaikan fitur-fitur yang ada di kasir dengan produknya mereka gitu, dengan kebutuhannya mereka juga. Kemudian tadi juga sempat ditanyakan juga sama Pak Roy terkait QRIS atau pembayaran online. Di kasir juga sudah support nih untuk pembayaran online atau QRIS, di mana QRIS ini ya kita tahu sebagai standar pembayaran menggunakan QR yang sudah dipakai di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak harus pakai, misalkan contoh kita ambil contoh kayak mungkin ada pakai GoPay, OVO atau ShopeePay, itu mereka harus pakai ShopeePay juga, atau mungkin harus pakai GoPay juga gitu sama GoPay. Di sini apapun payment gateway-nya itu bisa gitu. Jadi mau dari bank manapun juga bisa. Yang penting dia sudah support QRIS gitu. Oke, kirain apapun digital payment-nya minumnya teh coro gitu. Oh enggak ya Mas Iwat ya? Beda lagi. Untuk lain. Cuman ada pertanyaan satu lagi tadi kayaknya. Jadi ada pertanyaan satu lagi terkait perangkat ya. Tadi device. Tertarik sama device. Ya di kasir kita jual perangkat kasir itu nanti bisa pesan langsung dari tim kami, tim customer success juga, termasuk saya juga bisa. Menurut saya kalau misalkan memang ada kendala dalam pembeliannya, misalkan mungkin ya dari modalnya atau dari dananya ini belum cukup gitu. Nah itu bisa mengajukan cicilan dengan melalui kasir. Nanti cicilan yang kita provide itu dari CoinWars gitu. Jadi nanti tinggal lihat aja yang kira-kira kebutuhannya apa nih, cicilannya mau berapa bulan, misalkan dari 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, nanti tinggal sesuaikan aja sama kebutuhannya atau modalnya gitu. Jadi nanti nggak usah khawatir harus bayar, istilahnya harus bayar lunas untuk device-nya, tapi di kasir pun juga kita menyediakan untuk pembayaran cicilan. Oke. Mantap. Berarti tadi Mas Roy kalau mau beli device-nya juga ya belum ada modal nih Mas Roy gitu. Jadi Mas Roy nanti bisa pengajuan juga ke CoinWorks tapi melalui kasir gitu. Dengan tadi Mas Ramdhani juga menyampaikan hal yang sama dengan Mas Timothy ya. Ya mulai aja dulu dari 2,5 juta gitu. Misalkan memang belum ada modal yang harus dikeluarkan gitu. CoinWorks bisa mengcover itu. Nah, terus tadi ada yang bertanya nih Mas Ramdhani, kalau sekarang itu kebanyakan kategori usaha, kebanyakan kategori usaha yang melakukan pinjaman nih Mas Ramdhani. Apa ya? Oke, kalau pelaku usaha, saya nggak punya datanya nih, belum punya datanya. Banyak banget soalnya. Soalnya yang saya handle tuh saya handle sampai semua kategori. Jadi masing-masing kategorinya itu hampir semua sih banyak sih. Kemarin memang waktu pandemik itu yang memang agak turun itu F&B. Tapi sekarang F&B sih udah naik lagi. Sementara kalau di sisi fashion mereka biasa seasonal. Karena kalau fashion kan mereka seasonalnya itu kalau udah mau Lebaran, mau Tahun Baru, mau Natal itu baru naik gitu ya. Terus yang stabil FMCG. Hampir semua industri sebenarnya masih oke kok. Nah sekarang ini yang justru lagi kita buka ini adalah pembiayaan buat di industri agriculture sama fishery. Jadi kita ngasih pembiayaan itu buat para petani-petani sama para nelayan. Oke. Wah, jadi udah merambah ke sektor. Banyak. Iya. Kita udah mengalami banyak industri. Merambahnya udah ke sektor pertanian sama kelautan tuh. Perikanan, fishery, iya, betul. Perikanan. Wah,
Jadi udah banyak, rata-rata sih masih pada oke kok. Semua pada, cuma kalau dibilang yang mana paling bagus, saya juga belum punya datanya. Oke. Terus terang. Nah, ini boleh dijawab sih Mas Ramdhani, atau boleh dijawab atau boleh tidak juga gitu. Terkait yang tadi nih, suasana kopi gitu. Jadi misalkan ini boleh banget nih contoh buat teman-teman yang hadir di sore hari ini gitu. Apakah memang suasana kopi itu melakukan sebuah pinjaman untuk membuka cabang kah atau apa gitu? Mungkin bisa dikasih ini nggak Mas Ramdhani, kayak apa sih yang dilakukan suasana kopi gitu dengan Coinworks misalkan? Ya, jadi waktu itu suasana kopi memang seperti tadi di deck, dia itu melakukan pinjaman yang pertama ke kita itu untuk renovasi, ya, untuk renovasi dia punya outlet di Kemang. Lalu mereka melakukan pinjaman kedua itu buat mereka tambah outlet baru. Nah, yang sekarang sih terakhir kemarin sih baru mereka tuh melakukan pinjaman, cuman aku belum tahu, masih dalam proses sih, masih dalam proses mereka. Jadi kalau suasana kopi mereka lebih banyak untuk baik itu lebih ke struktur ya, jadi lebih untuk perbaikan sama penambahan outlet baru. Oke, berarti lebih ke pembukaan cabang, pembangunan interiornya untuk Betul, perlengkapan dan lain-lain gitu ya. betul sekali. Nah, tapi sebenarnya kalau aku bilang tadi, untuk pengajuan pinjaman sendiri itu kan penggunaannya beda-beda ya. Ada juga kalau kebanyakan, let's say nih, kalau di e-commerce itu rata-rata yang pinjamnya dari sisi fashion itu kalau pas lagi mau pas lagi mau lebaran tuh mereka tuh lebih banyak untuk stok up barang. Jadi untuk stok up barang. Terus kalau industri yang lain sih, kategori yang lain, kalau kayak kemarin nih mau 11 sama 12 itu dari bulan September tuh udah banyak yang pinjam karena mereka udah siap-siapin stok barangnya mereka untuk, ya itu tadi yang twin date 11 sama 12. Itu hampir di semua platform e-commerce itu naik peminjamannya. Kayak gitu. Jadi kita, ya aku bilang tadi, yang penting kita udah punya planning nih dengan pinjaman yang diajuin ini, kita mau ngapain, mau stok up barang, atau misalnya kita mau renovasi kantor, atau mungkin kalau teman-teman itu mau beli mesin produksi, itu juga bisa. Oke. Asal jangan, yang penting yang jelas itu buat apa? Jangan pinjam uang ke kita untuk bayar utang di tempat lain. Itu nggak dianjurkan. Karena kenapa? Itu nggak akan bisa bayar. Betul. Gitu. Itu dan dan kita memang nggak syaratkan juga kan untuk yang pemula, terus yang pinjam kalau pemula itu di awal tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau usaha bisnis itu jangan utang, itu lebih baik kita dropship dulu atau buka PO dulu. Karena gini, kalau kita baru mulai usaha kita udah ngutang, itu resikonya sangat tinggi. Kenapa? Gini, kalau utang itu kan pinjaman itu adalah sesuatu yang harus kita bayar, harus kita cicil, betul? Nah, sementara kalau kita baru mulai bisnis, itu kita belum tahu nih, kita belum punya track record. Itu bisa naik, tapi bisa turun, gitu. Nah, kalau naik sih kita bisa bayar cicilan, tapi kalau bisa turun, itu akan beresiko sama kita punya credit scoring nanti di BI, gitu. Yang kita jaga itu adalah credit scoring di BI. Kalau teman-teman mungkin gini, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang, contoh kayak saya nih, contohnya aja simpel. Saya bukan usaha, tapi saya waktu itu zaman muda dulu ya, kan kita biasa punya kredit itu buat lifestyle gitu. Iya. Terusnya, kalau tahu saya apa kartu kredit 3 juta, 4 juta, nggak mau bayar gitu kan. Akhirnya BI checking jelek. Nanti kalau misalnya seandainya kita ke depan kita mau buka usaha, mungkin bukan usaha lagi lah. Misalnya kita mau kredit rumah atau kita mau coba kredit kendaraan bermotor gitu kan. Atau kita mau pinjam untuk skala kita punya bisnis. Kalau BI checking kita jelek, itu nggak akan bisa di-approve. Itu akan ke bawah terus. Nah, makanya kalau saya boleh sarankan, kalau mulai usaha, kita jangan mulai dengan dengan program financing. Karena kenapa? Itu sangat berisiko tinggi buat kita nanti punya BI checking ke depannya. Jadi kalau mau lakukan pinjaman atau untuk financing, itu adalah untuk scale up bisnis. Karena kita udah punya track record, jadi kita udah tahu nih penjualan kita berapa gitu kan. Jadi istilahnya kita akan tahu nih, cicilannya berapa nantinya. Jadi udah ada kemampuan bayarnya lah. Betul. Wah, eksplisit banget nih Mas Ramdhani ngejelasin.
ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Ramdhani sama Mas Timothy sebelum kita ke penutup. Ini tadi ada dari Mas Ricky. Nah, ini tentang kasir Mas Timothy. Keuntungan menggunakan kasir dibanding POS lainnya. Waduh, langsung ditembak nih Mas Timothy. Ya, keuntungannya ya sebenarnya sih dari kita nggak bisa ngasih informasi atau kita bisa compare sendiri, compare aplikasi lain gitu. Maksudnya dari sebenarnya tergantung dari Mas Ricky ya, tadi Mas Ricky ya, bisa bandingkan sendiri gitu ke POS lain, misalkan mau coba survei dulu POS lain gimana sih gitu. Terus fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di POS lain gitu. Nah, itu tinggal survei sendiri. Tapi yang jadi keunggulan kita itu di kasir adalah kita itu sudah bisa transaksi dan gratis selamanya gitu. Mau pakai kapanpun itu gratis selamanya, tapi dengan akses-akses yang bisa dibilang dasar atau terbatas gitu. Kayak transaksi udah pasti bisa, terus laporan dasar juga sudah ada, terus kemudian bisa kirim struk digital, terus QRIS tadi pembayaran online udah bisa juga. Jadi dengan kasir versi gratis yang bisa dipakai selamanya itu sudah bisa pembayaran online juga gitu. Jadi di kasir itu ya kita menonjolkan si gratisnya ini dengan pakai kasir ini nggak usah khawatir atau nggak usah takut gratisnya itu akan hilang gitu. Ini akan ada selamanya. Dan juga ya kalau misalkan ada yang misalkan Pak Riki mau upgrade ke Pro, itu juga harganya juga cukup terjangkau dan sudah dapat banyak fitur yang bisa dibilang sangat berguna banget nih buat usahanya, apalagi yang mungkin mau mulai coba dengan bisnis model online gitu. Di kasir udah ada udah ada website usaha, jadi setiap customer yang mau pesan itu nggak perlu istilahnya mereka harus datang ke toko terus baru bisa pesan, terus atau mungkin mereka nggak tahu nih barangnya seperti apa gitu, atau mungkin mereka mau pengen jualan di marketplace tapi kayaknya susah nih bersaingnya gitu. Nah, kita di sini coba menyediakan yang bisa dibilang nggak harus lompat sana lompat sini aplikasi, tapi cukup pakai di kasir aja itu udah bisa order di situ juga lewat website usahanya kasir, terus nanti bisa melakukan transaksi atau pembayaran juga di kasir juga. Jadi bisa dibilang kasir ini ya all in one gitu. Jadi semua transaksi apa aja bisa dilakukan di kasir gitu. Jadi ya nanti Pak Ricky nanti bisa survei lagi misalkan, atau mau coba ngintip-ngintip juga nih untuk aplikasi sebelah silakan. Jadi untuk mencari tahu nih apa nih kebutuhannya Pak Ricky sebenarnya untuk usahanya gitu. Oke, baik. Mas Timothy, mungkin bisa ditinggalkan nomor telepon atau nanti teman-teman atau bahkan yang sudah tertarik banget nih gitu mau tanya terkait financing Coinworks itu gimana melalui kasir. Tadi Mas Ramdhani juga udah ngasih mandatory gitu. Ya udah lewat kasir lebih gampang gitu. Nah, jadi teman-teman usahawan kalau misalkan mau scale up bisnisnya tadi yang disebutkan sama Mas Ramdhani, ya pengguna kasir itu akan menjadi akses yang lebih mudah sih untuk pendanaan. Gitu. Sebenarnya betul nggak Mas Ramdhani? Gitu. Betul dong. Kita akan menciptakan ekosistem. Nah, buat teman-teman sendiri, pokoknya jangan khawatir untuk pendanaan sendiri kita menyediakan itu sampai dengan 2M. Bahkan kalau misalnya memang lebih dari 2M pun bisa. Nanti tinggal kita lihat aja untuk mutasi rekeningnya itu mencukupi atau tidak. Oke. Baik. Ini mungkin ada pesan nggak nih Mas Ramdhani atau Mas Timothy? Jadi bagi teman-teman yang udah hadir di sore hari ini, mereka harapannya ke depannya tuh bisa mengembangkan bisnis atau scale up bisnisnya atau mendapatkan misalkan ada usahawan seperti saya gitu butuh modal ya bisa tercairkan lah gitu modalnya nih. Ini ada
kesan atau harapan nggak sih nanti untuk UMKM? Mungkin dari Mas Timothy kali ya? Oh iya, siap. Oke. Paling masih sesuai dengan tema workshop kali ini, jadi kita lebih mengutamakan gimana nih biar kita bisa scale up lebih cepat gitu. Dalam ya dengan modal yang pas-pasan atau modal yang mungkin bisa dibilang terbatas, ya kita lebih mengoptimalkan tools-tools yang atau alat-alat yang mungkin akan kita gunakan untuk operasional, baik itu software maupun yang perangkat keras atau mungkin layanan-layanan yang mungkin kita dapatkan atau punya kesempatan gitu untuk bisa scale up usaha, kita maksimalkan benar-benar dan kalau bisa cari yang lebih terjangkau gitu, disesuaikan dengan budget atau disesuaikan dengan kemampuannya para usahawan. Jadi jangan terlalu maksa atau ngikutin tren atau ngikutin teman-teman usahawan yang mungkin ngasih suggest pakai ini aja gitu, pakai yang ini bagus gitu. Ya memang bagus, cuma kita lihat lagi nih, balik lagi ke kemampuan kita lagi gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya masih mampu ya kita bisa coba dengan hal-hal yang mungkin sering digunakan atau banyak orang gitu. Tapi kalau kita punya budget yang mungkin harus kita alokasikan ke hal-hal lain, ya kita bisa pakai yang lebih hemat gitu. Itu sih harapan kita. Lebih poin utamanya tadi lebih penghematan ya Mas Timothy. Ya. Oke. Nah, gimana nih Mas Ramdan? Pesan-pesannya? Kalau saya pesan-pesannya adalah, kalau misalnya teman-teman sekarang ini usahanya masih bersifat konvensional, mulai shifting ke digital. Kalau misalnya pembukuannya atau pencatatannya masih berantakan, mulai pakai yang udah di sistem, ke kasir yang paling gampang. Karena sekarang ada di kasir, pakai kasir yang paling gampang. Karena kenapa? Nanti mudah-mudahan dengan dengan menggunakan kan tuh ada fasilitas yang gratisnya juga, betul nggak? Bisa dipakai. Jadi artinya dengan menggunakan layanan dari kasir, mudah-mudahan akan punya track record yang bagus. Kan kita kan pengennya bisnis kita itu semakin meningkat. Nah, nanti kalau udah meningkat, butuh tambahan dana untuk scale up bisnis, itu bisa dibantu dari Coinworks. So kita saling mensupport. Jadi gampang banget, gak ada alasan untuk nggak bisa memulai. Karena balik lagi tadi, nggak mau punya modal pun bisa mulai dengan dropship. Jadi bisa mulai dropship, bisa buka PO kayak gitu. Tapi mulailah dengan digital. Jadi segala sesuatunya itu mulai tercatat, mulai rapi. Karena kenapa? Itu yang nanti akan membantu teman-teman sekalian untuk mendapatkan dana tambahan. Nah, dana tambahan sendiri kan memang dari kita, mungkin dari fintech awalnya. Nanti kalau kita ngomong semakin besar gitu kan, semakin besar butuh dana lagi. Nah, itu nanti bisa ke bank deh, gitu ya. Jadi nanti bisa ke bank dengan pakai jaminan, dan itu bisa dapat dana yang lebih besar lagi di bank, kayak gitu. So, jadi artinya ya sesuai dengan tema sih. Jadi kalau kita punya budget terbatas, tapi kita mau cuan, ya udah. Yang penting adalah kita shifting dulu. Kita punya kebiasaan dari offline kita ke online, dari yang acak-acakan atau nggak teratur pencatatannya, kita mulai teratur dengan menggunakan fasilitas dari kasir. Oke. Jadi tadi tuh kalau misalkan nggak salah, ya lo mau berkembang nggak apa-apa deh gunain Coinworks. Tapi kalau udah berkembang, ya masa lu ninggalin Coinworks terus pinjam ke bank, nah gitu ya? Enggak. Pokoknya dia mau di Coinworks selama kita mampu, ya oke. Tapi kan kalau misalnya tapi kalau ada pengusaha yang mau pinjam let's say 100 M, kita nggak sanggup. Iya. Kita masih sanggupnya di 2 M, tapi kalau untuk sekarang ini sih yang maksimal kita bisa terima itu 30 M sih kita masih bisa. Untuk cicilan ya. Untuk cicilan itu 30 M kita maksimal lah. Yap. Gitu. Nah, tuh teman-teman usahawan, ya itu mungkin bukan dana yang sedikit, jadi persyaratan dan ketentuan mungkin ya tidak mudah gitu. Jadi harus memenuhi syarat dan kualifikasi dari Coinworks itu sendiri. Yap. Sekali lagi udah di penghujung acara. Terima kasih banyak Mas Ramdoni, terus Mas Timothy. Thank you. Udah sharing-sharing nih sama teman-teman usahawan. Terus terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Ini ada testimoni juga. Terima kasih. Mudah-mudahan kasir dan Coinworks selalu majukan teman-teman UMKM. Yap. Terima kasih kembali yang sudah hadir. Oh, boleh satu lagi? Aku lupa. Jadi aku sampai kelupaan. Tapi memang aku belum sampein sih. It's just baru di-approve tadi.
Jadi buat teman-teman kasir, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajukan pinjaman lewat kasir, itu kita akan ada diskon untuk origination fee atau biaya provisi sebesar 50%. Oke, ini baru di approve. Jadi aku belum punya flyernya yang aku bisa tampilin. Oke, nanti mungkin akan dibantu sama camp kita, Indira. Nanti akan dikasih flyernya, so which is nanti bisa diposting di di marketing channelnya kasir. Jadi kalau untuk pembiayaan yang disetujui ya. Jadi pengajuan yang disetujui itu pengajuan di bulan Januari dan Februari sampai dengan akhir Februari itu nanti akan mendapatkan diskon provisi sebesar 50%. Wah, itu makin menarik tuh Mas Ramdhani. Udah dikasih pembiayaan, diskon lagi gitu ya, biaya provisinya 50%. Yes. Asalkan mudah-mudahan bermanfaat. Iya, asalkan melewati proses atau penggunaan sistem transaksi yang di kasir gitu ya. Yes. Oke. Nah, itu perlu dicatat tuh teman-teman. Nah, tadi Mas Timothy juga udah nge-share nih ya nomor teleponnya. Jadi bagi teman-teman usahawan itu bisa catat kontaknya Mas Timothy. Jadi nanti timnya Mas Timothy akan menyambungkan dengan timnya Mas Ramdhani seperti itu. Nah, jadi kita saling berhubungan terus bersinergi untuk memajukan teman-teman UMKM. Oke. Betul. Mas Ramdhani, Mas Timothy ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sepertinya. Semangat. Salam sukses aja. Kalau saya. Yang penting semangat aja ya Mas ya. Ya kalau saya semangat pokoknya. Wah, semangat. Sarang heo ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Ramdhani, Mas Timothy. Semoga sukses juga untuk Coinworks dan sukses untuk kasir juga dan khususnya untuk Mas Timothy sama Mas Ramdhani sendiri dan teman-teman usahawan lainnya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Have a good weekend ya. Terima kasih semua. Ya, Mas Ramdhani. Sukses selalu.